Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita sudah menyelesaikan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, dan sekarang kita memasuki bab yang baru, yaitu akhlak kita kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita bisa berakhlak kepada orang lain tapi tidak bisa berakhlak kepada diri kita sendiri. Khuluquna ma'a anfusina, akhlak kita bersama diri kita sendiri. Apa yang pertama? Nurabbi anfusana wa nuzakkiha wa nutahhiruha wa la na'manuha. Kita berusaha untuk mendidik diri kita sendiri, mendidik jiwa kita, mensucikan, membersihkan jiwa kita, dan tidak merasa aman dengan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita ini kan orang yang masih banyak sifat-sifat yang tidak baik, masih banyak sifat-sifat yang tercela, sehingga sifat-sifat tersebut sudah semestinya kita bersihkan sedikit demi sedikit. Dan yang kotor-kotor itu dari dalam hati kita, punya iri, punya dengki, punya hasud, punya riya, punya sombong, itu kita sucikan. Karena hati itu sudah semestinya menjadi tempat yang bersih, yang menjadikan kita itu di dalam hidup merasa tenang karena hatinya bersih. Sebenarnya kita untuk bahagia itu tidak harus pergi, tapi kita harus kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada hati kita sendiri. Hati itu kalau bersih, hati itu kalau suci, dimanapun tempatnya, maka dia juga merasa nyaman. Tapi kalau hati itu kotor, dia itu hatinya itu tidak bersih, dimanapun tempatnya sama. Ketemu orang ya buruk sangka, ketemu orang ya iri, ketemu orang ya dengki, ketemu orang pamer. Itu kalau hatinya itu tidak bersih. Makanya kita berusaha untuk mendidik jiwa kita dan mensucikan serta membersihkan, dan kita jangan merasa aman. Maksudnya jangan merasa aman itu bagaimana? Misalnya begini, alhamdulillah saya ini sudah menjadi perempuan yang berilmu, itu merasa aman. Padahal masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang masih belum diketahui. Alhamdulillah saya ini perempuan yang sholihah gitu. Itu juga iya, pede banget itu. Itu namanya merasa aman. Seperti itu tidak bagus. Semakin orang itu merasa cukup, merasa aman bahwa dirinya adalah orang yang baik, maka kesempatan untuk memperbaiki diri itu tidak ada, karena dia sudah merasa baik. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita jangan merasa aman. Jangan merasa, oh ternyata saya sudah jadi orang baik. Seperti itu tidak bagus. Merasa aman bahwa dirinya itu sudah terhindar dari berbagai macam keburukan, berbagai macam dosa dan maksiat. Seperti itu tidak bagus. Oh sepertinya saya sudah cukup karena sudah mempelajari kitab Khuluquna sampai hatam misalkan. Seperti itu tidak bagus. Cari ilmu itu ya pasti kurang dan kurang. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap di atas orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu. Ya kalaupun misalkan ada yang paling berilmu, Allah lah yang paling berilmu. Terus wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kita harus banyak merenungkan satu nasihat
dari Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan mensucikan diri kalian. Kita itu pokoknya jangan gampang pedean lah. Pede dalam arti suka kita merasa itu cukup dengan ilmu kita, cukup dengan ibadah kita, cukup dengan akhlak kita maupun yang lainnya. Jangan gampang begitu. Jangan mensucikan diri kita. Oh, saya ini orangnya begini, oh saya ini orangnya begini, sehingga menyebabkan dia itu tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya pernah ada seorang murid itu bertanya kepada gurunya, wahai guru, adakah jujur itu yang tidak baik? Gurunya menjawab, ada. Jujur menjelaskan kebaikan diri sendiri, itu jujur yang tidak baik. Jika kejujuran itu bisa menyebabkan dia bangga diri dan menyombongkan kepada orang lain, itu jujur yang tidak bagus. Jujur kepada diri sendiri. Misalkan, oh kemarin saya tahajud 10 rakaat. Kamu nanya. Siapa yang tanya juga? Saya tadi malam salat tarawih 20 rakaat. Ya kan memang 20 rakaat. Mau ditambah berapa? Itu namanya mensucikan diri sendiri. Seperti itu. Kita jangan merasa aman. Jangan sampai merasa kita itu sudah selesai tugas untuk memperbaiki diri. Jangan sampai begitu. Itu tidak bagus. Jangan sampai kita punya perasaan kita sudah selesai tugas kita untuk memperbaiki diri sendiri. Jangan sampai. Karena wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu punya nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu itu diciptakan sehingga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu dengan hawa nafsu itu orang itu bisa bertakwa, orang itu bisa melakukan maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Mata dari nyaut. Ini surat-surat pendek ini. Surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung. Kalau pas lagi hafal disuruh lanjutkan. Masih belum selesai dilanjutkan sendiri. Kalau pas lagi hafal. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mensucikan diri sendiri. Terus contoh yang lain tuh misalnya begini, ketika ada guru menjelaskan, kemudian muridnya sudah pernah dengar keterangan itu, diam saja, seakan-akan dia itu menampakkan ekspresi baru pertama kali mendengarkan. Karena itu bagian dari mendidik jiwanya sendiri. Orang yang beruntung itu adalah qad aflaha man zakkaha, adalah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan orang yang rugi itu adalah orang yang mengotori jiwanya sendiri, mengotori hatinya sendiri. Hati itu adalah al-qalbu baitul mu'min. Hati itu adalah rumahnya seorang mukmin. Misal kita punya rumah kotor banget, kursinya kotor, atapnya kotor, lantainya kotor, kasurnya kotor, mejanya kotor, semuanya kotor. Kira-kira betah enggak betah? Enggak betah. Sumpek betul itu. Orang itu sebenarnya rumah sejatinya itu hatinya itu sendiri. Kan masih banyak orang yang kaya tapi dia sumpek. Ya karena rumahnya kotor, rumah hatinya itu kotor. Maka bagaimana caranya agar rumahnya tidak kotor? Dibersihkan, disucikan, sehingga dia merasa nyaman tinggal di situ. Dimanapun orang itu kalau sudah memang backgroundnya itu hatinya kotor, oh saya tidak betah tinggal di sini, pengen pindah saja. Tetap sama nanti. Dikira pindah itu kemudian bisa jadi nyaman. Ujian, cobaan, celaan, hinaan itu pasti ada di mana saja. Kita itu harus berpikir positif bahwa hinaan, celaan itu kita ibaratkan seperti kotoran.
Kan kotoran itu ya. Hinaan, cobaan, celaan itu kan kotoran itu. Kotoran itu ada sisi manfaatnya, ada sisi positifnya. Justru pohon itu akan semakin kuat dan subur kalau dikasih kotoran. Orang itu udah bakal kuat kalau udah dicela, udah dihina, diomongkan orang itu udah bakal kuat. Kita itu kan pengennya, pokoknya ndak ada yang mencela, ndak ada yang ngehina, ndak ada yang bully. Itu kan pengennya kan kita kan begitu. Tapi kita bagaimana caranya kita biar tangguh, biar kuat, biar subur? Ya dengan kotoran itu. Makanya orang itu semakin kuat prinsip hidupnya kalau dia semakin sering dicela gitu. Nah, coba Rasulullah kuatnya seperti apa? Bukan cuma dicela, dilempari kotoran, dilempari batu sampai keningnya berdarah. Prinsipnya kuat, hidupnya itu kuat, tegar gitu. Tapi kalau pengen, ya semua hidup itu beresiko. Tidak ada yang beresiko. Tidak ada yang tidak beresiko, itu tidak ada. Pengen jadi pohon yang tinggi, resikonya tertiup angin yang kenceng. Kalau tidak mau pengen jadi pohon yang tinggi, jadi rumput, resikonya diinjak-injak. Tidak ada yang tidak beresiko. Jadi apapun itu tidak ada yang tidak beresiko. Mungkin ada yang melihat, oh enak ya jadi ustadz ya, tidak kerja, tidak apa, tinggal belajar, tinggal ngajar. Dikira untuk apa, memerangi diri sendiri untuk belajar itu dikira tidak berat. Dikira untuk melatih bersabar kepada murid-muridnya apa dikira tidak berat. Nah, begitu. Dikira ketika mungkin orang kan melihatnya enaknya saja, dicela di sana di sini, dianggap dianggap melangkahi, dianggap begini, dianggap begitu. Itu semua beresiko, tidak ada yang tidak beresiko itu. Maka kita harus selalu mendidik jiwa kita dan mensucikan serta membersihkan jiwa kita, dan jangan merasa aman bahwa kita sudah baik, jangan sampai. Dalam sebuah syair disebutkan, ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha. Kenalilah nafsumu, kenalilah jiwamu, kenalilah dirimu. Jangan merasa aman dengan tipu daya hawa nafsu. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Jadi termasuk salah satu musuh manusia itu diantaranya setan. Juga setan itu ada musuh lain yang bernama hawa nafsu. Makanya perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Sehingga tidak heran waktu itu Rasulullah mengikuti perang Badar yang jumlah orang Islam cuma 313 orang, musuhnya orang kafir ribuan orang, 1000 lebih. Tapi setelah itu dengan dikasih pertolongan oleh Allah, akhirnya dimenangkan oleh orang Islam. Setelah selesai, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya pulang. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat heran, oh ini kok seperti ini, kok dikatakan perang kecil, 300 ngelawan 1000 lebih kok dikatakan perang kecil. Apa ada perang yang besar, lebih besar daripada ini? Apakah ada? Rasulullah menjawab, ada perang yang lebih besar daripada ini. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kalau perang melawan musuh itu kan ada waktunya. Kalau jihad melawan hawa nafsu setiap hari, setiap saat, setiap jam. Coba contoh yang paling gampang ya, setelah subuh. Nah, kita itu kan nyaman, pokoknya enak tidur itu setelah subuh itu paling nyaman menurut saya. Paling nyaman tidur setelah subuh itu udah diperangi. Tidak bisa kalau udah belajar, tidak bisa kalau tidak diperangi. Itu sudah mati-matian itu sebenarnya. Coba kita lihat ulama-ulama terdahulu itu. Misalnya saya pernah dengar bahwa salah satu santri dulu itu ketika mondok itu kalau lagi belajar malam-malam bawa cabai, bawa lombok. Jadi kalau pas lagi ngantuk, cabainya itu dibuka sedikit,
dioles-oleskan ke sini. Biar apa? Biar tidak ngantuk, biar belajar. Dulu itu ya. Itu salah satunya yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Lirboyo yang santrinya puluhan ribu itu. Itu beliau dulu riwayatnya begitu belajarnya. Dulu itu salah satu jihadun nafsi, itu jihad melawan hawa nafsu itu. Ada juga dulu itu ada santri itu yang ketika mondok itu tidurnya tidak pakai bantal tapi pakai buah kelapa yang itu kan namanya buah kelapa kan bunder. Itu tidak mungkin nyaman tidur seperti itu karena gerak sedikit pasti jatuh kepalanya. Itu jihadun nafsi, salah satu jihadun nafsi itu. Ada lagi contohnya itu dulu diuji santri-santri dulu, orang belajar dulu itu tidak enak sama seperti sekarang. Ada dulu santri itu yang orangnya sudah tidak punya, terus berangkat mondok, pas dirampok sama kiainya, dalam tanda kutip ya dirampok. Kamu bawa apa? Bawa beras sekian kilo, bawa uang. Sudah ini saya ambil semuanya. Seperti itu santri dulu itu ya, taat begitu ya. Jadi dikasihkan sama gurunya, sama kiainya. Makanya tidak heran dulu itu walaupun ngajinya sebentar, belajarnya sebentar, jadi orang-orang hebat semuanya itu. Jadi orang-orang hebat semua itu. Makanya kita itu sudah enak sekarang itu. Tidak perlu susah-susah ngaji, belajar. Di YouTube juga ada, di Instagram juga ada kalau mau. Kalau tidak mau ya tidak bisa gitu. Itu salah satu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, karena memang itu lebih berat daripada 70 setan gitu. Daripada 70 setan yaitu jihad melawan hawa nafsu. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain apa jihadun nafsi? Contohnya yang lain apa? Puasa. Contoh yang paling gampang puasa, sekarang lagi puasa. Itu kalau udah jihad melawan hawa nafsu, tidak bisa pagi-pagi sudah langsung sarapan. Itu karena mereka tidak mau berjuang. Nah kita itu kadang-kadang pengen jadi pemenang tapi tidak mau berperang. Ya itu namanya bukan pemenang tapi pecundang, itu begitu. Tidak ada ceritanya kita itu menang tanpa harus bertanding. Tidak ada. Jangan sampai kita itu menyerah sebelum bertanding, itu namanya pecundang kalau begitu. Kita harus berusaha. Dan seperti itu kadang susah untuk berjihad, berjuang, mendidik hawa nafsu, mendidik diri kita sendiri, mendidik jiwa kita sendiri kalau tidak ada guru. Makanya penting punya guru. Kadang bingung kalau begitu sendirian tuh bingung. Setidaknya punya guru. Pokoknya orang itu harus punya di dalam hatinya, tanamkan, minta kepada Allah, ya Allah saya pengen dipertemukan dengan guru yang bisa membimbing lahir batin. Insya Allah nanti gurunya datang sendiri, tidak tahu caranya gimana, pokoknya datang sendiri, kita dipertemukan sama Allah. Kalau dalam istilah bab tasawufnya itu, guru itu seakan-akan sudah berada di depan pintu rumah. Pokoknya minta sama Allah begitu, karena penting punya guru itu penting itu. Kita berjuang mati-matian sendiri susah. Kita ini ilmunya sedikit, ibadah juga masih males-malesan, ngelakukan maksiat dan dosa itu juga masih semangat. Kalau istilahnya anak-anak santri itu STMJ. Tahu STMJ? STMJ itu singkatannya apa? Kalau itu singkatannya sholat terus, maksiat jalan, itu STMJ itu. Ya sholatnya iya, maksiatnya tetap jalan itu. Kita harus berusaha begitu untuk mendidik dan berjuang melawan hawa nafsu. Di antaranya harus ada guru yang mendampingi. Kalau susah, sambil lalu kita memperbanyak membaca apa? Sholawat begitu. Yang kedua, adab kita, akhlak kita kepada diri kita sendiri. La tusrifu fil akli wasyurbi wala nuksirul manam. Jangan banyak-banyak makan, jangan banyak-banyak minum. Wala nuksirul manam, dan jangan banyak tidur. Siapa itu? Kita sendiri.
Kata Habib Umar, itu termasuk akhlak kita kepada diri kita sendiri. Jangan makan berlebihan, jangan minum berlebihan, jangan banyak tidur. Makan bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi yang tidak boleh itu berlebihan. Kulu washrabu wala. Nah, alhamdulillah. Masih bicara jawab alhamdulillah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Ini sebenarnya rumus kedokteran ini yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu dibukukan di dalam Al-Quran. Sebenarnya kunci dari berbagai macam penyakit itu dari satu ayat ini. Makan terlalu berlebihan, minum terlalu berlebihan. Kalau ini diterapkan, insya Allah orang itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak boleh banyak makan, tidak boleh banyak minum. Kalaupun kita harus makan, bolehlah kenyang, tapi setidaknya dibagi menjadi 3. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Nashihul Ibad. Apa 3 itu? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Kadang kan orang buka, pertama minum dulu, minum es degan. Setelah itu makan. Enggak, orang sekarang enggak makan kurma. Makan apa gitu, gorengan. Setelah itu makan apa lagi? Makan pentol gitu. Setelah itu makan apen. Setelah itu makan apa namanya? Basgor. Setelah itu makan batagor. Setelah itu makan somai. Setelah itu baru makan nasi. Insya Allah nanti ngos-ngosan itu. Saya pernah lihat ada orang tarawih tiba-tiba jatuh itu. Bukan kenapa, karena kekenyangan, akhirnya ngantuk gitu. Makanya saya biasanya kalau jadi imam itu biasanya saya bukannya cuma minum biasanya, khawatir ngantuk nanti, khawatir tiba-tiba hilang mau baca surat apa gitu. Nanti kebingungan itu makmumnya itu. Saya biasanya kalau mau jadi imam di masjid jami atau di masjid-masjid yang lain itu biasanya cuma minum, ya minum es atau apa. Setelah itu ya mungkin ada yang ringan-ringan gitu, tidak makan nasi saya. Baru setelah itu nanti setelah tarawih saya baru makan. Tapi bukan makan balas dendam. Kalau makan balas dendam itu ya begitu. Pokoknya ini balas dendam karena dari pagi sampai sore saya tidak makan. Sekarang harus pelampiasan. Tidak begitu. Jangan banyak tidur. Setidaknya kalau orang harus tidur, setidaknya hindari tidur di 2 waktu. Apa? Setelah subuh dan setelah asar. Disebutkan bahwasanya an-naumu ba'da subhi yudhibu barakatar rizki wal umri. Tidur setelah subuh itu bisa menghilangkan keberkahan rizki dan keberkahan umur. Mungkin memang dia tidur setelah subuh, rizkinya banyak, tapi tidak berkah. Bisa jadi rizkinya ini, uangnya ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi uangnya ini cepat habis. Bisa jadi uangnya hilang atau dicuri sama orang. Itu namanya rizkinya tidak berkah. Dan barokah umurnya itu juga tidak ada. Barokah umurnya tidak ada. Hidup tuh kayaknya ya begitu-begitu saja. Kayak apa ya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada artinya, ya begitu saja. Tidur, makan, ngopi, rebahan, ngobrol-ngobrol sama temen, gosip-gosipan, ya begitu saja. Umurnya tidak berkah. Nah, kalau tidur setelah asar itu an-naumu ba'dal asri yurisul junun. Tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Dan memang bisa dibuktikan itu. Kita itu kalau misalkan tidur, bangun-bangun sore itu kayak apa ya? Bingung, betul bingung itu.
kayak bingung itu. Masih baru permulaan gila itu. Coba setiap hari tidur setelah asar selama 1 tahun gitu. Insya Allah itu dijamin gila. Pernah ada orang tidak percaya dengan begini. Pernah ada orang tidak percaya. Akhirnya dia mencoba membuktikan gitu. Jadi dia tidur setelah asar, ternyata bangunnya itu tengah malam. Bangunnya tengah malam. Dia kan tidak percaya keterangan salah seorang ustadz begitu. Dia bangunnya tengah malam. Akhirnya setelah bangun dia ngelihat, enggak, ini saya ada gila. Katanya tidur setelah asar itu kok gila. Akhirnya dia datang ke rumahnya si ustadz itu. Ketok-ketok pintu tengah-tengah malam, jam 12 atau jam 1 itu ke tengah malam. Waalaikum ustadz. Ya kenapa kamu kok malam-malam kesini? Saya cuma mau protes bahwa keterangan tidur setelah asar itu menyebabkan gila itu tidak benar. Saya kenyataannya ini tidak gila, masih bisa kesini, masih bisa ketemu sama ustadz. Nah, ustadznya karena cerdas ya, pintar ya, namanya guru lebih pintar daripada muridnya. Apakah ada yang lebih gila daripada orang yang bertamu tengah-tengah malam gitu? Jadi gila dengan makna yang luas, yang lebar gitu. Ya lebih gila itu daripada orang gila beneran, karena tidak ada orang gila bertamu malam-malam itu tidak ada, kecuali kamu itu. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan, kecuali itu untuk nyenengkan orang tidak apa-apa. Kadang kan kalau jadi tokoh begitu, jadi ustadz, jadi kiai begitu. Apalagi kalau di daerah Madura pada di mana gitu ya. Jadi kalau pas bulan Maulid itu kan pindah-pindah. Itu pasti dikasih makan itu. Ya kesenangan orang enggak apa, walaupun sudah ya diatur sedikit lah, jangan sampai kenyang-kenyang, nanti tidak bisa makan di sana itu. Makanya sebenarnya konsep orang kenyang itu sebenarnya sangat mudah. Saya pernah makan di satu lalapan di sekitar sini, di baratnya Kanala, di situ ada pinggir jalan, utara jalan. Di situ menurut saya murah dan nasinya bisa ngambil sendiri terserah. Lauknya termasuk sayur-sayurnya, terus yang lainnya, yang penting bukan ikan ya. Itu tarifnya lain kalau nambah ikan. Yang penting kayak sayur-sayur semisal kayak kentang, oseng-oseng, wortel dan sejenisnya begitu, mie itu bisa nambah sendiri. Cuma tetap perut ini, makanya kata Rasulullah itu tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perut. Itu pasti ada batasannya. Saya yakin orang itu tidak bakal kuat makan sampai 3 piring. Makanya sebenarnya dia itu bukan rugi, karena dia bisa tahu bahwa nambah sebanyak apapun juga tidak bakal sampai 4-5 piring. Jadi tetap untung, apalagi cuma nasi itu kan berapa harganya nasi itu? Kan sedikit itu. Tapi juga salah satu konsep untuk berdagang biar laris ya begitu. Suruh ngambil sendiri. Kayak kadang-kadang kan ada di satu toko itu boleh makan sepuasnya tapi di tempat itu. Tidak boleh dibawa pulang. Itu kan juga sama begitu. Karena ini perut manusia itu tidak bisa, sudah terbatas, sudah tidak bisa. Kita kan seakan-akan kalau pas lagi buka itu pengen ini. Sudah baru beberapa menu sudah KO, sudah tidak bisa, sudah. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang itu kalau prinsip hidupnya itu hanya untuk kepentingan perut, maka derajatnya sama seperti yang keluar dari perut. Ya sama, apa yang keluar dari perut? Ya kotoran, begitu. Nah, itu termasuk akhlak kita kepada diri kita sendiri. Jangan banyak makan, jangan banyak minum, dan jangan banyak tidur. Dan termasuk kalau kita lagi puasa itu, termasuk puasa yang berkualitas itu puasa yang di dalamnya tidak banyak tidur, tidak banyak makan, tidak banyak minum. Ya biasa-biasa saja. Kadang kan orang puasa sekarang itu kan seperti sebuah kebiasaan yang pindah waktu saja, bukan sebagai nilai ibadah. Maka salah satu adab orang berpuasa itu, kata Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nashihud Diniyah,
tidak boleh makan yang banyak, tidak boleh minum yang banyak, tidak boleh tidur yang banyak. Maka dari situ puasa ini akan punya banyak pengaruh di dalam kehidupan dia sehari-hari untuk merubah karakter buruknya. Salah satunya itu. Makanya tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang berikutnya, akhlak kita kepada diri kita sendiri. Nukhassisu juz'an min awqatina lil mutala'ah. Kita harus mengkhususkan, punya waktu khusus untuk belajar. Punya waktu khusus untuk mutalaah, belajar. Tujuannya apa? Nunammi ma'lumatina, untuk mengembangkan pengetahuan kita. Wa nuwassi'u mafahimana, dan memperluas pemahaman kita. Wa nu'ammiku afkarona, dan memperdalam pemikiran kita. Harus punya waktu itu. Saya alhamdulillah tahaddus bini, masa setiap hari itu pasti belajar. Selain yang ngajar begini, saya itu pasti belajar. Saya itu pokoknya, menurut saya tempat yang paling nyaman diantaranya adalah tempat belajar saya. Saya itu tiap hari pasti belajar. Harus punya waktu dikhususkan untuk belajar. Nah, gimana kalau yang tidak bisa baca kitab? Gampang, baca terjemahan kalau dia paham. Kalau tidak paham, tidak punya kitab, juga tidak punya terjemahan, pegang HP-nya, lihat kajian. Pokoknya kita itu harus tersetting, terjadwal, tiap hari ada waktu khusus untuk belajar. Karena biar berkembang pengetahuan kita itu. Karena orang yang berhenti belajar itu orang yang gampang nyalahkan orang. Pernah ada kejadian di Besuki, pernah ada salah seorang imam yang dia itu, ya betul secara teori ilmu betul. Jadi dia ngimami sholat apa maghrib apa sholat isya begitu, saya lupa. Kemudian dia waktu baca surat Fatihah, rakaat yang pertama, Maliki yaumiddin. Itu kan sudah wajar ya, sudah kita dengar seperti itu bacaannya ya, betul ya. Nah, rakaat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu setelah itu selesai sholat diprotes sama orang. Oh, itu aliran apa itu kok dibaca pendek? Padahal coba lihat Al-Quran, itu kan panjang bacaannya. Padahal betul itu salah satu qiraah yang ada riwayatnya sampai kepada Rasulullah. Ya, tapi karena mereka tidak tahu ilmunya, tidak pernah belajar, ya gampang nyalakan orang. Pokok semakin orang itu ilmunya banyak, tidak gampang nyalahkan orang. Kita harus punya waktu khusus untuk kita sediakan untuk belajar. Makanya dari sekarang diatur jadwalnya. Bisa belajar sendiri, bisa mendengarkan kajian banyak sekarang di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok, ada semuanya itu. Harus ada itu. Jangan sampai satu hari tidak ada waktu untuk belajar. Jangan sampai, kata Habib Umar itu. Biar tiap hari bertambah ilmunya. Rasulullah saja masih berdoa, Rabbi zidni ilma. Coba kita biar kita itu termotivasi. Dulu itu ada seorang santri namanya Al-Habib Abdurrahman bin Ali. Itu beliau itu belajarnya sebelum datang kepada gurunya itu mengulangi membaca sebanyak 25 kali. Ini belajar efektif begini. Kalau bisa sebelum belajar ke guru, yang penting tahu materinya ya. Yang penting tahu materinya, apalagi seperti ini kan sudah tahu materinya. Itu coba baca sendiri dulu, pahami dulu sendiri. Pokoknya sesuai dengan pemahamannya, salah-salah ada apa. Baru setelah itu nanti belajar kepada guru. Nanti biasanya model belajar seperti itu lebih cepat. Oh, ternyata yang ini salah pemahaman saya. Oh, yang ini salah. Oh, yang ini salah. Setidaknya masuk ke memori otaknya itu lebih kuat karena sudah diulang-ulang beberapa kali. Itu Al-Habib Abdurrahman bin Ali. Sebelum datang kepada gurunya, belajar dulu, diulang sampai 25 kali. Ada namanya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dulu ketika masih jadi santri, itu beliau mengulang pelajarannya sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah, 1000 kali. Kita mungkin
Tidak bisa niru level-level yang beginian 1000 kali. Ada namanya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini salah satu muridnya siapa? Salah satu muridnya siapa ini? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Salah satu muridnya Imam Haddad. Ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini juga sama seperti Al-Habib Abdurrahman bin Ali. Beliau itu sebelum datang kepada gurunya mengulang pelajarannya sampai 25 kali. Ya, kita bisa menyesuaikan diri kita sendiri. Kalau udah bisa 25, setidaknya belajar dari 3 dulu. Diulang 3 kali. Kalau tidak paham-paham ya bisa jadi ada 2 kemungkinan. Oh, kamu itu bukan ngulang tapi ngantuk. Atau mungkin memang lagi pegang buku, lagi pegang kitab, tapi pikirannya tidak fokus ke situ, pikirannya kemana-mana gitu. Ya 2 kemungkinan itu biasanya. Nah, terus kita harus belajar begitu, harus belajar. Makanya dulu itu ada namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa ini? Hah? Oh, bisa mengarang sebentar. Abahnya. Kalau pengarang Subul-Durar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dulu itu beliau itu ma'indahu ilm, tidak punya ilmu. Pernah suatu ketika beliau itu mau melamar salah seorang gadis, putrinya Al-Habib Muhammad bin Qutban. Dia itu alim, Habib Muhammad bin Qutban ini. Sedangkan Habib Muhammad ini ma'indahu ilm, tidak punya ilmu. Terus ini berani ngelamar begitu, tidak punya ilmu tapi berani ngelamar putrinya ulama besar. Kemudian kata Habib Muhammad bin Qutban ini, saya ini tidak bakal nikahkan anakku, putriku kepada orang bodoh seperti kamu, kata Habib Muhammad bin Qutban. Tapi ini niatnya bukan untuk meremehkan, tapi untuk menyemangati agar dia menjadi orang yang berilmu gitu. Akhirnya ini berjuang mati-matian ini Habib Muhammad bin Husain ini cari ilmu ke sana, cari ilmu ke sini, belajar kepada guru fulan bin fulan, belajar kepada syekh fulan bin fulan, sampai betul-betul alim dan menjadi mufti di negara Hijaz. Baru setelah itu beliau melamar lagi kepada putrinya Habib Muhammad bin Qutban dan langsung diterima oleh beliau. Saya sekarang sudah jadi orang alim gitu. Ya langsung diterima sama beliau itu. Nah, begitu. Orang-orang dulu begitu. Makanya kita itu harus ada waktu khusus setiap hari untuk belajar, untuk mutolaah. Ilmu kita masih kurang. Prinsip belajar kita itu harus kita ngikuti prinsipnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu berkata bahwasanya orang cari ilmu itu jangan sampai tujuannya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena kalau orang cari ilmu tujuannya untuk diri sendiri, kita itu keperluannya cuma sedikit. Yang penting kita bisa ibadah, sholat 5 waktu, puasanya benar, zakatnya benar, sudah selesai. Kita tuh udah butuh ilmu banyak. Tapi kalau niat kita untuk diri sendiri dan untuk orang lain tuh macam-macam permasalahannya. Nah gitu. Jadi prinsip orang itu untuk cari ilmu. Jangan sampai begitu. Kita harus punya yang luar biasa di dalam untuk mencari ilmu itu. Contoh-contohnya seperti tadi itu. Makanya dulu itu ada cerita. Ini cerita nyata ini. Pernah ada orang Jawa mondok di Tarim, mondok di Seun untuk mencari ilmu. Tapi waktu di sana itu dia malas-malesan, tidak belajar, tidak sungguh-sungguh. Dan orang tuanya ini berharap anaknya nanti pulang jadi ustadz, jadi orang alim begitu. Hanya dikirimi uang yang cukup banyak biar tambah rajin, biar tidak sibuk untuk ngurusi uang dan macam-macam. Biar dia belajarnya lebih fokus, dikirim uang pokoknya banyak untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya.
Dan orang tua ini sudah membayangkan, oh ini anak saya sudah hafal kitab ini, hafal kitab itu, sudah ini paham kitab ini, paham kitab itu. Pokoknya sudah di luar ekspektasi apa ini. Setelah lewat 5 tahun, anaknya pulang ke Indonesia. Ini cerita nyata ini, mondok di Seun. Jadi tidak semuanya yang mondok di Yaman tuh jadi orang alim. Pulang setelah 5 tahun pulang. Nah, akhirnya orang tuanya ini mengadakan acara besar untuk menyambut kedatangan anaknya yang masya Allah ini jadi orang alim ini. Ternyata ditanya masalah-masalah yang ringan, tidak tahu jawabannya ini anaknya ini. Mungkin misalnya ya, mungkin ya misalnya rukun Islam ada berapa gitu misalnya ya misalnya. Tidak tahu. Rukun iman ada berapa misalnya begitu. Pokoknya masalah-masalah ringan ya. Tidak tahu. Akhirnya orang tuanya ini sedih dan dia sampai sakit-sakitan dan akhirnya mati sebab sedih memikirkan anaknya. Makanya kita itu harus benar-benar sungguh-sungguh, harus ada waktu untuk belajar setiap hari. Jangan sampai enggak. Ya anggap saja kalau kalian pernah setiap hari datang ke sini, cari waktu lain bukan ini. Cari waktu lain khusus pribadi untuk belajar. Baik belajar sendiri ataupun belajar kepada guru ataupun lewat HP itu. Tidak ada apa-apa. Agar pengetahuan kita semakin berkembang, agar pemahaman kita semakin luas, dan agar pemikiran kita semakin dalam. Tidak gampang nyalahkan orang gitu. Makanya itu pentingnya orang untuk setiap hari selalu belajar untuk mutolaah. Harus selalu mutolaah. Dan untuk lebih memudahkan di dalam mencari ilmu, biar cepat paham dan lain sebagainya, setidaknya ya harus dibantu dengan amalan-amalan. Di antaranya bisa membaca ya mubdi'u ya khaliq setiap hari sebanyak 100 kali. Itu insya Allah lebih cepat. Karena kadang kalau mengandalkan pemahaman kita sendiri kadang juga susah. Setidaknya bisa dibantu dengan amalan-amalan itu. Ya mubdi'u ya khaliq, itu salah satu manfaatnya. Insya Allah lebih cepat hafal ilmu-ilmu dan paham makna-makna, dan bahkan bisa memahami ilmu-ilmu yang sulit. Itu setiap hari minimal 100 kali, lebih tidak apa-apa. Minimal 100 kali, lebih tidak apa-apa. Dan saya kira cukup. Dan ini sebenarnya ini kalau dibahas 1 kali saja ini sudah selesai. Tinggal 1 kali saja sudah selesai. Tapi apa mau dibuat 2 kali atau gimana? Yang pasti nanti di bagian yang terakhir saya pengen menginginkan itu lebih banyak yang hadir, dan silakan diatur waktunya, apa tetap pagi, apa siang, apa sore, apa malam, jamnya jam berapa sekiranya. Saya itu pengen walaupun tidak pernah hadir dari awal sampai akhir, setidaknya dia dapat keberkahan dari khataman kitab di bulan Ramadan. Begitu. Mungkin ini masih saya jelaskan lagi 1 kali. Setelah itu sesi yang terakhir masih ada saya sisakan sedikit, yang mungkin cuma doa di sini. Itu sesi yang paling terakhir. Jadi masih ada 2 kali pertemuan. Begitu. Gimana? Setuju ya? Setuju. Masih 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan yang besok ini masih ada. Setelah itu mungkin dikasih jeda dulu, atur waktunya, ditentukan untuk khataman kitab. Jadi mungkin besok itu yang terakhir. Tapi masih ada sesi terakhir, walaupun tapi ini tidak masuk materi. Minimal kita baca doanya, ada di sini doanya ini. Jadi mungkin nanti sambil saya isi materi-materi yang lain, tapi di penutupan gitu. Wallahu a'lam bishawab.